Wisma Erni karena pemiliknya bernama Erni. Menurut kisahnya, Erni adalah seorang perempuan yang merupakan istri dari pengusaha kaya raya asal Tionghoa. Terdapat banyak versi cerita misteri di balik wisma tersebut. Ada yang mengatakan bahwa sang pemilik rumah, yaitu Erni, bunuh diri di wisma tersebut. Namun versi lain mengatakan bahwa Erni beserta keluarganya dibunuh di kediamannya. Setelah Erni beserta keluarganya tiada, tak ada satupun orang yang menempati bangunan tersebut. Dan akhirnya dibiarkan terbengkalai begitu saja. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, konon arwah Erni sering terlihat di atas balkon depan lantai 2 dan terlihat seperti sedang menari-nari. Tidak hanya itu, masyarakat terkadang mendengar suara musik dari dalam wisma terbengkalai tersebut. Sosok noni Belanda yang menari-nari dengan kaki yang mengambang juga menjadi urban legend bagi masyarakat setempat dan menambah kesan angker dari rumah tua tersebut. Walaupun terbilang angker, bangunan ini dapat menarik perhatian pengunjung untuk sekedar berfoto atau mengadakan uji nyali untuk memastikan apakah hantu Erni itu benar adanya atau hanya mitos belaka. Keberadaan Wisma Erni memang cukup terkenal bagi warga Malang Raya. Wisma ini sejak tahun 1996 silam memang tidak berpenghuni. Karena tidak berpenghuni inilah, wisma ini dipercaya angker dan menjadi tempat tinggal bagi makhluk tak kasat mata. Ada banyak versi tentang penyebab keangkeran wisma tua tersebut. Versi lain juga mengatakan bahwa sang pemilik wisma, yaitu Erni, bunuh diri di dalam wisma tersebut. Diceritakan ketika suaminya pulang, ia merasa sedih dan memutuskan untuk menelantarkan bangunan wisma tersebut begitu saja. Beberapa orang mengaku mengalami hal-hal gaib saat berada di wisma ini. Menurut kesaksian beberapa penyewa wisma pada masa lampau, sering terjadi fenomena dirasuki makhluk tak kasat mata. Keran air yang menyala sendiri, genting yang terjatuh secara tiba-tiba, dan masih banyak kisah di luar nalar lainnya mengenai wisma tersebut. Menurut kesaksian orang yang pernah menjaga tempat ini, ia mengaku pernah melihat bara api yang terlihat di teras depan wisma pada tengah malam. Kisah menakutkan lainnya pernah dialami anak kecil yang sering bermain bola di lokasi wisma yang sudah tidak terawat itu. Diceritakan ia pernah melihat temannya dirasuki makhluk gaib yang dipercaya merupakan penghuni wisma kosong tersebut saat sedang bermain sepak bola. Selain Wisma Erni, Kota Malang juga terdapat wisma dengan kisah menakutkan serupa, yaitu bekas wisma di Tumapel. Bangunan yang kosong selama bertahun-tahun dan tidak terawat dipercaya sebagai hunian favorit bagi makhluk tak kasat mata. Mitos mengenai sosok noni Belanda yang menghuni bekas wisma ini pun bukan tanpa alasan. Konon, banyak pengunjung melihat penampakan sosok noni Belanda berwajah rata yang sering terlihat di lorong bangunan wisma ini. Diceritakan bahwa pengunjung tidak boleh berteriak, mengatakan kata-kata yang kotor, serta melihat beberapa ruangan yang memang dilarang untuk dibuka. Bahkan menurut kesaksian pengunjung bekas wisma ini, di bagian lantai 2, memasuki ruangannya saja akan menimbulkan sensasi yang berbeda. Dibangun pada tahun 1928, gedung ini dulunya adalah hotel milik Belanda. Pada masa itu, hotel ini masuk ke dalam legendanya. Selain penampakan noni Belanda, terdapat kisah yang tidak kalah menyeramkan, yaitu makam misterius yang ada di samping bangunan wisma. Asal-usul makam tersebut pun tidak diketahui hingga saat ini. Konon ada yang mengatakan bahwa makam tersebut milik Joko Lelono atau Tunggul Rogo, seorang abdi dalam Ken Arok yang mempunyai tugas untuk merawat kuda. Mitos dan legenda larangan meniup suling di Gunung Guntur. Selain terkenal dengan wisata alamnya yang menarik,
Garut, Jawa Barat juga terkenal dengan wisata gaib karena beberapa destinasi wisata yang memang dianggap angker dan dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Lokasinya yang dikelilingi pegunungan membuat Garut memiliki sejumlah kisah misteri mengenai gunung hingga jalanan di sekitarnya. Salah satu yang paling populer di kalangan masyarakat adalah legenda tentang Gunung Guntur. Gunung Guntur baru saja memperkenalkan sisi misterinya kepada publik dengan berita mengenai sekumpulan pendaki yang tersesat dan menghilang. Misteri Gunung Indah tersebut memang sudah banyak diceritakan, bahkan telah menjadi sebuah legenda. Menurut kisahnya, legenda ini dimulai pada masa kekuasaan Kerajaan Timanganten yang saat itu dipimpin oleh Sunan Ranggalawe. Dikisahkan Sunan Ranggalawe memiliki saudari perempuan bernama Maharaja Inten Dewata yang tidak memilih hidup di dalam kerajaan, namun memilih untuk hidup sederhana dan tinggal di sebuah pelosok desa kerobokan bersama pelayannya. Menurut ceritanya, pada suatu masa kerajaan Timanganten mengalami kekeringan akibat kemarau yang sangat panjang. Melihat rakyatnya hidup menderita karena kekurangan air, Sang Sunan memerintahkan staf dan menteri kerajaan untuk mencari area yang tepat untuk membuat bendungan atau danau sebagai sumber mata air baru bagi rakyatnya. Singkat cerita, ditemukanlah kawasan yang cocok untuk membangun danau dan bisa membebaskan rakyat Timanganten dari bencana kemarau panjang dan kekurangan air. Tetapi, lahan itu berada di bawah kekuasaan Maharaja Inten Dewata. Maka Ranggalawe pun mengirim utusan kepada kakaknya untuk meminta izin. Namun